Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kali ini, Sejarah Kebudayaan Islam, kami akan membahas tentang peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Sebelum langsung ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan anggota Resmiati dengan NIM 1972101055. Saya sendiri Fadilah Fadiani dengan NIM 1917101056 dan Herian Putra Pardana dengan NIM 1917101057. Sebelum langsung kita ke materi, seputar dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin dari tahun 661 Masehi sampai 760 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Muawiyah sendiri dirujuk dari nama Umayyah bin Abdul Asham yang merupakan kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pemimpin pertama dari dinasti Umayyah. Dan sistem pemerintahan dinasti Umayyah sendiri yaitu dengan sistem monarki, yaitu sistem ini pemimpinnya dipilih dengan sistem keturunan. Kemudian latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Sebelumnya masa-masa ini yaitu masih dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun masa ini yaitu masa yang panas dengan berbagai konflik dan fitnah. Seperti peristiwa-peristiwa berikut yang akan saya jelaskan sebelum berdirinya dinasti Umayyah, yaitu adanya Perang Jamal, di mana Perang Jamal yaitu perang antara Aisyah atau istri Rasulullah, Talhah Zubair dengan kelompok pendukung Ali. Alasan adanya Perang Jamal di sini yaitu merasa kalau Abdullah bin Zubair atau putra angkat Aisyah lebih berhak yang menjadi khalifah. Kemudian provokasi dari Abdullah bin Saba atau orang Islam yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian kenapa perang ini disebut Perang Jamal, yaitu dari Jamal sendiri memiliki arti unta. Di dalam perang ini Aisyah ditopang dengan unta. Jadi unta tersebut menjadi alasan mengapa perang di sini disebut Perang Jamal. Kemudian ada Perang Siffin di tahun 37 Hijriah. Perang Siffin yaitu peperangan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, yang mana kelompok Muawiyah sendiri yaitu kerabat Khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang dari Perang Siffin ini yaitu jawaban Muawiyah yang tidak memberi baiat atas kepemimpinan Ali sebelum kematian Utsman diusut tuntas secara jalur hukum. Kemudian jika pengusutan tidak dilakukan, Muawiyah akan melakukan perlawanan. Kemudian adanya Tahkim Dunmatul Jandal, yaitu perundingan mengenai umat Islam antara pihak Ali dan Muawiyah. Alasan Tahkim sendiri yaitu Perang Siffin yang terjadi selama 40 hari. Terus isyarat Ammar bin As yang menancapkan Al-Quran di atas tombak. Kemudian terpecahnya kelompok Ali menjadi dua, yaitu kelompok Syiah yang mendukung Ali dan kelompok dua yaitu Khawarij atau yang menentang Ali. Khawarij itu kelompok yang ekstrim gitu. Ketentuan dari Tahkim sendiri yaitu diadakan di Domatul Jandal. Jadi Domatul Jandal yaitu tempat kota kecil dekat terusan Suez. Terus masing-masing kelompok dari Muawiyah dan Ali sendiri diwakili oleh 100 utusan. Ali diwakili oleh Abu Musa Asy'ari, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Ammar bin As. Kemajuan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun dimulai sejak kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan.
dilihat dari berbagai lembaga dan kebijakan yang dilakukan pada masa tersebut, seperti terbentuknya lembaga administrasi pemerintahan, pemisahan wilayah, organisasi keuangan, organisasi kehakiman, sosial budaya, bidang seni, bidang arsitektur, bidang pendidikan, ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, dan lain sebagainya. Setelah masa keemasan dinasti Umayyah mengalami kemunduran sejak kepemimpinan dari Yazid bin Abdul Malik, ditandai dengan berbagai hal seperti: 1. Di mana banyak pertentangan tentang sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Di sini di awal kita sudah ketahui bahwa sistem pemerintahan dinasti Umayyah yaitu menggunakan sistem monarki, di mana kepemimpinan di dinasti Umayyah menggunakan garis keturunan. Kemudian nomor 2, latar belakang dinasti Umayyah yang tidak bisa dipisahkan dengan konflik politik pada masa Ali dan Muawiyah. Ketiga, pertentangan etnis. Keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah. Dan kelima, adanya kekuatan baru dari keturunan Abbas bin Ibnu Abdul Al-Muthalib, yaitu kekuatan baru yang nanti akan menggantikan dinasti Umayyah, yaitu dinasti Abbasiyah. Mungkin pertemuan kedepannya akan bahas tentang dinasti Abbasiyah. Kemudian yang terakhir, silsilah kepemimpinan Bani Umayyah. Berikut silsilah dinasti Bani Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kedua, Yazid bin Umayyah. Ketiga, Muawiyah bin Yazid. Keempat, Marwan bin Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Walid bin Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Ke-9, Yazid bin Abdul Malik. Ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Ke-11, Walid bin Yazid. 12, Yazid bin Walid. 13, Ibrahim bin Walid. Dan ke-14, Marwan bin Muhammad Marwan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.